Deposito pertama dengan modal awalnya 52 juta, dengan periode 6 bulan, suku bunganya adalah 20%. Dengan bunganya 62 juta 400, modal akhirnya 114 juta 400. Deposito kedua, modal awalnya 52 juta dengan periode 3 bulan. Suku bunganya 3,25%. Jadi total bunganya adalah 5 juta 70 ribu. Modal airnya adalah 57 juta 70 ribu. Deposito ketiga, modal awalnya 52 juta. Dengan periode 6 bulan, suku bunganya 6,75%. Dengan bunga 21 juta 60 ribu. Lalu modal akhirnya 73 juta 60 ribu. Lalu deposito keempat, modal awalnya 52 juta dengan periode 3 bulan, suku bunganya 6,7%. Bunga akhirnya adalah 10 juta 452 ribu. Dengan modal akhirnya 62 juta 452 ribu. Jadi saya akan menjelaskan deposito mana yang paling direkomendasikan berdasarkan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia. Jadi inflasi yang terjadi di Indonesia sekitar 3-5% per tahunnya, sehingga dengan menggunakan deposito pertama dapat dengan suku bunga 20% dapat menutupi inflasi tersebut per tahun dengan periode 6 bulan. Jadi yang paling direkomendasikan yaitu deposito 1 karena tetap mempertahankan daya beli. Lalu kondisi yang kedua yaitu kondisi sosial dan ekonomi, di mana masyarakat juga pada waktunya akan membutuhkan dana yang mendesak. Dengan menggunakan deposito yang pertama, masyarakat dapat menutupi dana tersebut dengan mencairkan deposito agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak yang ada. Dan deposito tersebut memiliki bunga yang cukup besar sehingga dapat memberikan dana bantuan kepada masyarakat ya dengan kebutuhan yang mendesak. Saya akan menjelaskan pengaruh suku bunga dan periode pembayaran atau tenor. Kalau suku bunga naik, cicilan bulanan dan total pembayaran juga akan naik. Sebaliknya, kalau bunga turun, cicilan terasa lebih ringan. Dari sisi tenor, kalau tenornya panjang, cicilan bulanan lebih kecil tapi total bunga yang dibayar lebih besar. Sedangkan tenor pendek membuat cicilan bulanan lebih besar, tapi total bunga lebih kecil. Kalau kita lihat dari sudut pandang kalau kita lihat dari sudut pandang, pelaku usaha biasanya lebih sensitif pada bunga dan cenderung memilih tenor pendek supaya bunga totalnya kecil. Sementara nasabah umum lebih sering memilih tenor panjang agar cicilan terasa ringan. Perbedaannya juga terlihat dari status. Single lebih fleksibel memilih tenor pendek karena tanggungannya sedikit. Sementara kalau yang berkeluarga lebih memilih tenor panjang agar pengeluaran rumah tangga tetap seimbang. Untuk pekerjaan dengan gaji UMR, biasanya memilih tenor panjang agar cicilan sesuai kemampuan. Tapi mereka lebih rentan jika bunga naik karena cicilan bisa memakan porsi besar dari gaji. Dari sisi generasi, Gen Z dan milenial lebih fokus menjaga cash flow, jadi mereka cenderung pilih tenor panjang dengan cicilan kecil. Sementara Gen X dan Baby Boomer lebih hati-hati terhadap utang panjang, sehingga memilih tenor pendek agar cepat lunas dan bunga lebih kecil. Jika pengguna deposito menghadapi kondisi yang tidak ideal seperti ingin mencairkan uang sebelum jatuh tempo, maka konsekuensi dari bank itu biasanya mereka mengenakan biaya penalti berupa potongan bunga atau bahkan ada yang hanya mengembalikan uang pokoknya saja tanpa mendapat bunga sama sekali dari hasil yang telah mereka tabung. Kemudian jika terjadi krisis ekonomi atau inflasi, maka nilai real dari bunga deposito tersebut bisa kalah jauh dibanding dengan inflasi. Misalnya bunga deposito itu adalah 4%, tapi inflasinya adalah 6%. Sehingga dapat mengakibatkan daya beli dari masyarakat turun karena bunga yang didapat itu termakan oleh inflasi. Kemudian jika terjadi risiko gagal bayar kepada bank, maka konsekuensinya adalah dana yang telah kita depositokan itu memiliki risiko untuk hilang. Namun untuk pencegahannya sendiri itu di Indonesia
mereka sudah ada lembaganya untuk menjamin uang simpanan yang telah kita berikan kepada suatu bank. Dan nama lembaga tersebut adalah LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Kesimpulan dan refleksi dari hasil yang dikerjakan di atas, menurut kami deposito yang paling bisa memberikan keuntungan terbesar adalah deposito sejahtera, karena suku bunga deposito yang jaminan yang aman dan prosesnya cepat, mudah dan praktis, sehingga lebih aman dan sesuai untuk perencanaan jangka panjang. Sebagai pelajar Kristen, kami belajar bahwa mengatur keuangan dengan bijak merupakan tanggung jawab atas berkat yang diberikan oleh Allah. Dengan memilih deposito, kita juga dilatih untuk hidup lebih hemat, berpikir lebih luas, dan memanfaatkan berkat Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain.